Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Filsafat Humanistik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai eksistensialisme manusia menurut Nietzsche. Nah, di sini saya akan mencoba mengajak kalian untuk berpikir dan menguak apa sih sebenarnya eksis yang dimaksud oleh Nietzsche ini dan bagaimana konsepnya. Nah, kemudian kita lari ke tahap-tahapnya. Yang pertama adalah aforisme. Yang kedua, mengiyakan hidup, moral, kemudian genealogi moral. Tahap yang pertama yaitu aforisme. Apa sih aforisme itu? Aforisme ini merupakan gaya filsafat Nietzsche yang paling khas. Dengan gaya filsafatnya ini, maka Nietzsche ketika menjelaskan sebuah teks atau menjelaskan pemikiran-pemikirannya, dia tidak pernah menjelaskannya dengan menggunakan kalimat atau narasi-narasi yang gamblang, jelas, atau bahkan mendetil. Dia lebih suka menjelaskannya dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau bahkan cerita pendek. Jadi nggak jarang lagi ketika kita tidak pernah menemukan buku-bukunya Nietzsche ini setebal seperti milik punyanya Immanuel Kant, punyanya Hegel, dan yang lain-lain. Kita tidak akan pernah menemukan itu. Karena apa? Ya inilah salah satu ciri khasnya Nietzsche, aforisme. Karena dia lebih suka dengan hal yang intinya teka-teki lah. Jadi dengan gaya yang seperti ini justru membuat orang kesulitan dalam menebak, memahami, menggali apa sih makna yang berada di balik pemikiran Nietzsche. Jadi kemudian muncullah tafsir-tafsir tentang idenya Nietzsche dan itu pun banyak sekali, bahkan beragam. Karena apa? Setiap orang ini berusaha memahami, berusaha menggali ide-ide yang ada di balik pemikiran Nietzsche berdasarkan versi mereka masing-masing. Terus kemudian muncullah asumsi-asumsi dari pribadi mereka. Apa sih alasan dan tujuan Nietzsche menggunakan gaya berfilsafat aforisme? Nah, Nietzsche ini sebenarnya dia menolak cara berpikir yang sistemik, seperti model-model dialektikanya Socrates, Hegel, yang menggunakan premis-premis dan juga konklusi. Contoh, saya besok mati karena saya manusia dan setiap manusia itu mati. Nah, berpikir yang seperti ini dinamakan berpikir yang silogistik atau berpikir yang sistemik. Dengan cara yang begini, itu ada asumsi-asumsi yang dianggap pasti benar. Karena jika premis-premisnya itu kita persoalkan, maka konklusinya akan rusak. Kemudian bagi Nietzsche, orang jika berpikir sistemik, jadi nggak kritis, karena banyak asumsi-asumsi yang harus ditanyakan, maka itu nggak bisa ditanyakan, seperti itu. Jadi Nietzsche di sini tuh mengajak kita untuk mencari, menyelami asumsi-asumsi yang tersembunyi dari suatu gagasan, termasuk pikiran kita sendiri. Jadi kita boleh berpikir tapi tuh nggak boleh sistemik kayak gitu. Tahap yang kedua yaitu mengiyakan hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengiyakan hidup? Yang dimasukkan di sini adalah hidup itu harus iya, apapun keadaannya, apapun masalahnya, apapun yang kita hadapi itu tidak boleh dihindari. Nah, pada dasarnya kita hidup di dunia itu tidak pernah lepas dari yang namanya suatu persoalan. Apalagi mahasiswa ketika ingin membuat skripsi, itu awalnya juga berangkat dari suatu persoalan. Sebelum kita mengangkat sebuah penelitian, itu juga berawal dari sebuah fenomena atau sebuah persoalan. Bahkan ketika kita dihadapkan di depan penguji ataupun pembimbing, itu kita pasti akan ditanya soal skripsi atau penelitian kita. Ini masalahnya apa? Rumusan masalahnya apa? Ini berangkat dari hal apa? Seperti itu. Begitu pula seorang filsuf. Mereka memunculkan ide-ide pemikirannya itu juga berangkat dari suatu persoalan atau suatu problematika. Jadi, terimalah hidup apapun kondisinya, apapun masalahnya, seberapa besar tantangannya, itu tidak boleh dihindari, harus dihadapi. Terus kemudian ketika kamu merasakan ada ketimpangan, ada ketidakcocokan, itu kamu baru boleh berontak. Jadi yang pertama itu rumusnya begini, terima dulu hidupmu, baru konstitusi,
baru konstruksi. Itu yang dimaksud dalam pemikiran Nietzsche. Dalam konsep pemikirannya Nietzsche ini ada dua model gaya hidup. Yang pertama, mentalitas Dionysian, dan yang kedua, mentalitas Apollonian. Apa yang dimaksud dengan mentalitas Dionysian? Mentalitas Dionysian ini dia cenderung bebas. Jadi orang yang menyandang sikap mentalitas Dionysian ini termasuk kategori orang yang menikmati hidupnya. Orang yang tidak peduli dengan batas, dan orang yang tidak sibuk melihat aturan kayak gitu. Jadi dia ini lebih kreatif, tidak terlalu sibuk dengan norma-norma, dengan aturan-aturan. Dia tidak nggak ngikut-ngikut banget kayak gitu. Siap mengikuti dorongan batinnya diri sendiri. Jadi dia mau apa, ya udah dia jalani sesuai keinginan dan kemauan dia gitu. Kalau mau ya diikuti, kalau nggak mau ya udah kayak gitu. Dan yang kedua ini adalah mentalitas Apollonia. Dia cenderung tertib karena dia merupakan lambang pengendalian diri, lambang ketertiban, keseimbangan, kesantunan terhadap norma-norma dan juga aturan-aturan bahkan lingkungan sekitarnya. Jadi dia ini cenderung tertib, seimbang, mengendalikan diri, menahan diri. Jadi tuh bener-bener bertolak belakang banget kayak gitu. Tapi yang diharapkan Nietzsche ini mengharapkan manusia-manusia masyarakat ini bersikap seperti orang sofis, yang ekspresif. Jadi mau melakukan apa boleh, mau berpikir apa boleh, mau bertindak seperti apa ya sesuka mereka gitu. Kemudian ketika kita berprinsip seperti mentalitas Apollonian, bagi Nietzsche ini kita akan jadi orang yang gak otentik. Karena apa? Secara tidak langsung kita itu harus masuk ke sistem. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita jalani itu terikat oleh aturan. Jadi itu gak ada uniknya. Karena apa? Kita tuh kayak terus mengalir kayak air yang di tengah-tengah masyarakat gitu. Dengan kita bermental ini, maka akan terjadi absolutisme moral. Apa yang dimaksud absolutisme moral? Yaitu orang itu dilihat dari perangkat yang dibuat oleh orang lain. Jadi dengan kayak gini tuh kita nggak akan otentik. Nietzsche bilang gini, semakin banyak aturan, semakin manusia tidak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya. Maka makin gak bisa menikmati dirinya. Apapun itu aturannya, entah itu dari lingkungan ataupun dari diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu moral. Bagi Nietzsche, pada dasarnya setiap orang ini memiliki horizon-horizon moral, memiliki pedoman-pedoman terkait baik buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya saja orang salah dalam menyingkapi horizon-horizon moral yang ada di dalam hidupnya. Mereka menganggap bahwa norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, moralitas itu sifatnya natural. Namun Nietzsche tidak menganggap seperti itu. Bagi Nietzsche semua itu bikinan manusia. Bisa saja Plato, Socrates, Aristoteles, John Locke, Hegel, dan itu semua bikinan. Tidak ada yang natural. Memang pada pemikiran-pemikiran mereka dikatakan bahwa misalnya Plato menemukan sebuah hukum moral, tapi sebenarnya itu bukan menemukan, tapi itu perspektif mereka sendiri gitu loh. Mereka bikin sendiri, mereka ngarang, tapi seolah-olah kita merasakan bahwa hukum itu sudah ada dan gak dibikin tapi ditemukan. Jadi seolah-olah itu yang menjadi tanggung jawab. Misalkan kayak gini, kalau aku manusia baik, maka aku harus ikut itu, aku harus ikut aturan itu kayak gitu. Tapi padahal itu hanya buatan mereka dan sifatnya itu nggak absolut. Jadi boleh dikritik jika dirasa kurang pas, nggak relevan, atau bahkan nggak nyambung. Itu pun nggak apa-apa karena itu hanya sebuah perspektif dari siapapun, itu boleh dikritik. Terus kalau misalkan dalam ranah agama, ya dari nas apapun, dari ulama manapun, kalau kita ngerasa nggak cocok, ya udah tinggal aja, toh itu bikinan mereka. Itu kata Nietzsche.
Jadi sebenarnya kayak nilai, norma, moralitas itu semua adalah tempelan. Jadi ini semua kayak semacam makna hidup yang kita tempelkan. Yang pertama itu hidup dulu, terus kemudian yang kedua baru diberi makna. Seperti contohnya ketika orang Kristen mau masuk gereja dan mau melakukan peribadatannya, mereka masuk gereja ini sambil merunduk, terus kemudian pas waktu melakukan peribadatannya mereka baca doa dengan rasa takut, rasa hormat kayak gitu. Terus sama halnya dengan orang Islam ketika masuk masjid, sandal dicopot, ketika mau sholat harus wudhu dulu, mensucikan diri, dan itulah yang ditanamkan kepada diri kita. Ini semua adalah norma yang dibikin kemudian ditanamkan ke dalam diri manusia sejak kecil. Dan ini bisa jadi sebuah kesakralan gitu, kesakralan dalam hidup kita, dalam ibadah kita kayak gitu. Hal yang sakral bagi kita itu belum tentu sakral bagi agama lain seperti orang Kristen, dan sebaliknya hal yang sakral bagi mereka juga belum tentu sakral bagi kita. Jadi kata Nietzsche, tidak ada kebenaran di luar manusia dan di luar masyarakat. Kalau kebenaran itu versinya manusia, maka nggak absolut. Wong manusia juga nggak absolut, dia terbatas oleh lingkungan, masyarakat, dan dunianya. Dan yang absolut itu adalah perspektif. Dan perspektif itu adalah pilihan. Jadi manusia itu bebas memilih perspektif yang mana saja, nilai-nilai moral yang mana saja, tidak memilih pun juga boleh. Bikin sendiri sesuai versinya sendiri. Yang terakhir yaitu genealogi moral. Apa yang dimaksud dengan genealogi moral? Yang dimaksud dengan genealogi moral yaitu melacak gen atau melacak asal-usulnya, atau bisa dikatakan menyingkap kedok keinginan, kebutuhan, ketakutan, harapan yang ada di balik nilai atau moralitas itu sendiri. Orang atau masyarakat bikin satu sistem nilai atau moralitas itu biasanya ada dasarnya, entah seperti harapan, kebutuhan-kebutuhan, ataupun naluri. Nah, genealogi moral itu melacak bagian dari itunya, dari moral. Misalnya, kenapa sih di Kudus nggak boleh nyembelih sapi? Kan memang di Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi, dan tradisi mereka ketika Idul Adha ini mereka menyembelih kerbau. Nah, disinilah tugasnya genealogi moral. Sebenarnya apa sih yang ada di balik nilai itu? Apa sih yang ada di balik mitos itu kayak gitu. Jadi di sini kemungkinan itu untuk menghormati orang-orang kelenteng karena mereka tidak memakan daging sapi, dan ini adalah salah satu bentuk toleransi kayak gitu. Jadi itu ada unsur-unsur di balik moralitas itu kayak gitu. Jadi moralitas itu adalah simbol atau isyarat yang di balik itu tuh pasti ada emosi-emosi yang diwakilinya. Mungkin di balik itu ada harapan-harapannya kayak gitu. Jadi ada rasionalitasnya, objektivitasnya yang disasar dari sebuah moralitas. Jadi nilai apapun yang dipegangi oleh masyarakat itu pasti ada selubungnya. Dia sebenarnya hanya menyimpulkan harapan atau pandangan dari masyarakat. Sesuatu nilai dianggap sakral dalam suatu lingkungan masyarakat, namun di lingkup lain belum tentu sama. Misalkan seperti Al-Quran bagi agama Kristen. Al-Quran bagi kita ini merupakan salah satu kitab yang bertuliskan teks-teks Arab, dan kemudian kita ketika ingin menyentuhnya itu harus mensucikan diri dulu, kita harus berwudu dulu. Dan Al-Quran ini tidak boleh ditenteng di bawah satu tangan, tapi harus diletakkan di dada. Nah, ini merupakan sebuah harapan, sebuah nilai, harapan bahwa Al-Quran supaya diletakkan di atas dalam hidup kita kayak gitu. Tapi beda lagi, Al-Quran
dalam perspektifnya orang Kristen. Bagi orang Kristen, Al-Quran ini hanya sebatas buku biasa kayak gitu. Jadi punya sistem masing-masing, punya sistem nilai masing-masing, mana yang benar, mana yang salah, tidak tergantung pada objektivitas. Jadi tidak tergantung pada objektivitas ini benar dan ini salah. Suatu objektivitas ini bisa dikatakan benar ini jika ditarik kemana dulu, dari perspektifnya siapa dulu. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita belajar moral sama aja kita belajar genealogi moral. Karena apa? Kita ingin mempercayai sesuatu, kita tuh harus tahu seluk-beluknya itu seperti apa. Kita bisa menerima atau tidak, kita bisa membuktikan bahwa ini benar, ini salah, orang itu begini, orang itu begitu, kayak gitu. Jadi ketika kita mau bertindak itu tidak hanya sekedar ngikut-ngikut aja gitu loh. Kita punya perspektif sendiri dalam menyimpulkan sesuatu. Itulah yang diharapkan dari eksistensialisme manusia menurut Nietzsche. Jadi kesimpulannya tentang eksistensialisme di sini, hidup itu harus terbuka. Nilai hidup yang paling tinggi itu adalah kemerdekaan. Jadi dengan kemerdekaan itulah keterbukaan hidup yang dapat ditanggapi secara baik. Segala sesuatu yang menghambat, mengurangi, atau meniadakan kemerdekaan itu harus dilawan. Jadi apapun yang menghalangi kita itu harus dilawan, seperti itu.